Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aang Kunaipi, CGP Angkatan 10, kelas 28. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, yaitu koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Angku Naipi sebagai CGP, didampingi oleh Ibu Intan Nopianti SPD selaku pengajar praktik dan Bapak Haryadi MSI selaku fasilitator. Dalam koneksi antar materi modul 1.2 ini, saya menggunakan model refleksi 4V, yaitu fact atau peristiwa, kemudian feeling atau perasaan yang saya rasakan, kemudian finding, pembelajaran yang saya dapatkan dari modul ini, dan future atau tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya. Di dalam peristiwa yang saya rasakan dalam pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 ini, momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam modul 1.1 yang pertama, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita diharuskan seorang guru itu harus menjadi teladan bagi murid. Seorang guru haruslah menjadi seorang yang menjadi mentor bagi pengembangan peserta didik. Kemudian guru juga harus menjadi seorang penuntun, bukan penuntut. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada murid. Dan mendidik harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Itulah momen yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.1 kemarin. Kemudian, pembelajaran yang saya dapatkan di modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama, sebagai seorang guru, saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, seorang guru penggerak juga harus bisa menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi mentor bagi guru lain. Dan juga pembelajaran harus berpusat pada murid. Itulah momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam modul 1.2 ini. Kemudian, koneksi materi 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah, yang pertama, sebagai seorang guru, saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak sehingga pembelajaran yang saya lakukan akan selalu berpihak kepada murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu harus bisa menuntun, bukan menuntut. Dan juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada kodrat alam dan kodrat zaman. Itulah koneksi antara materi 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga modul 1.2 ini tentang peran dan nilai guru penggerak, di mana keduanya saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian, pada tahap perasaan atau feeling, perasaan yang saya rasakan dalam mengikuti pembelajaran di modul 1.2 ini adalah saya merasakan saya dapat mempelajari nilai dan peran guru penggerak, di mana saat sebelumnya saya tidak mengetahui apa saja nilai dan peran guru penggerak. Saya dapat merasakan bagaikan seperti debu di padang pasir, di mana saya merasa sangat kecil. Saya merasa tidak memiliki apa-apa dan belum berbuat banyak untuk kemajuan pendidikan ini. Saat mengetahui nilai dan peran guru penggerak ini,
saya tersadar bahwa begitu besar peran sebagai seorang guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Kemudian, pembelajaran atau finding yang saya dapat pelajari dalam modul 1.2 ini, dalam pembelajaran modul ini saya dapat menemukan beberapa poin. Di antaranya, guru harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak dengan pembelajaran yang berfokus pada murid. Kemudian, seorang guru juga harus bisa menjadi contoh dan teladan serta dapat mendorong komunitas praktisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru juga harus bisa memiliki inovasi dan juga dapat merefleksikan setiap pembelajaran yang dilakukan agar dapat memperbaiki pembelajaran supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian, di tahap tindak lanjut, rencana pengembangan diri saya dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak ini, yaitu pertama, saya akan berpihak pada murid, di mana dalam membuat rencana pembelajaran, saya harus bisa memetakan kemampuan murid pada saat sebelum pembelajaran dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mandiri, di mana saya akan mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran. Kemudian inovatif, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, yang tentunya menyajikan pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada murid. Kolaboratif, saya akan menjalin kerjasama dengan semua stakeholder, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian reflektif, saya akan selalu mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan, baik bersama murid, bersama rekan sejawat, maupun bersama pimpinan. Itulah koneksi antar materi itulah koneksi antar materi yang bisa saya sajikan dan saya paparkan dalam kesempatan ini. Semoga ini bisa menggambarkan pemahaman saya terkait dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan dan saya ikuti di pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.